Halo, assalamualaikum Kanari Mania. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering masuk akhir-akhir ini. Pertanyaannya yaitu, Mas, kenari saya di musim penghujan ini kok jadi jarang bunyi dan lebih banyak makan ya? Nah, itu kira-kira solusinya gimana, Mas? Oke teman-teman, jadi secara naluri ya, ketika musim hujan, si burung memang akan lebih banyak makan ya. Fungsinya agar tubuhnya itu tetap hangat. Sama halnya kayak manusia. Jadi ketika kita di musim hujan pasti pengennya tuh ngemil terus ya, atau lebih cepat lapar dibandingkan musim biasanya. Nah, tugas kita sebagai pemilik kenari itu harus menjaga atau memperhatikan asupan pakan apa saja yang dimakan si burung ini, biar si burung ini tuh nggak drop. Jadi dia tuh kebanyakan makan tapi tetap dalam kondisi bagus, nggak drop, nggak kegemukan, dan biar bisa tetap rajin bunyi. Nah, penjelasannya seperti apa sih, Mas? Atau caranya seperti apa? Nah, kita akan berbagi pengalaman nanti. Sebelumnya kita intro dulu. Baik teman-teman, ketika musim hujan datang, kenari kita jadi sedikit berkurang bunyinya dan lebih banyak makan. Nah, hal pertama yang kita harus perhatikan yaitu asupan pakannya terlebih dahulu ya. Jadi ketika musim penghujan itu kurangilah pemberian sayur-sayuran yang mengandung banyak air. Sebenarnya saya juga pernah bikin video tutorial perawatan kenari ketika musim penghujan tiba ya. Tapi untuk video kali ini mungkin lebih detail ketika burungnya sudah mulai jarang bunyi. Yang pertama memang kita harus perbaiki dulu atau kita perhatikan asupan pakannya si burung. Yang pertama jangan dikasih sayur-sayuran dulu, sementara di stop dulu. Kalaupun dikasih daun atau sayur, itu yang paling recommended saat ini adalah daun ginseng Jawa ketika musim hujan loh ya. Nah, alangkah lebih baiknya untuk pemberian asupan pakan kita lebih perbanyak yang mengandung protein maupun karbohidrat. Contohnya bisa dikasih CD atau dikasih telur puyuh. Jadi itu cocok untuk burung ketika di musim penghujan ini agar tubuhnya itu tetap sehat, tetap hangat, dan tetap fit. Sehingga kalau dia burungnya hangat, fit, terus tetap terjaga kondisinya prima, otomatis burung juga akan rajin bunyi. Dengan catatan pemberiannya jangan setiap hari untuk CD dan telur ya. Jadi cukup seminggu 2 kali atau 3 kali saja. Kenapa? Karena kalau kebanyakan nanti takutnya kegemukan ya. Nah, nanti untuk kegemukan kita juga harus imbangi dengan umbaran kalau seperti itu ya. Tapi usahakan daripada nanti kita repot-repot harus ngumbar kalau kegemukan ya, lebih baik kita kontrol pemberian CD maupun telur puyuhnya cukup seminggu 2 kali atau 3 kali diselang-seling juga boleh teman-teman. Yang penting intinya kurangi pemberian sayuran yang mengandung banyak air agar nggak mencret. Nanti kalau burung kita udah kebanyakan makan, terus kemudian di musim hujan makannya sayur terus, dia mencret, nah, makin nggak bunyi lagi kan nanti. Oke, jadi seperti itu poin yang pertama teman-teman. Poin yang nomor 2, jemur ketika ada matahari. Jadi teman-teman, kalau seandainya di tempat kita tuh hujan sampai berhari-hari dan ketika muncul matahari ya langsung segera kita jemur ya. Siang juga enggak apa-apa, yang penting ada matahari. Tujuannya biar si burung ini hangat. Nah, ketika kita tidak ada waktu untuk jemur, kita sebenarnya bisa tuh diakali dengan menggunakan lampu UV ya. Kan sekarang kan di toko-toko burung tuh, di toko-toko listrik mohon maaf, itu kan banyak yang jual lampu UV. Jadi dia tuh lampu seperti biasa, cuman dia bisa hangat kayak sinar matahari ya, itu solusinya juga. Tapi kalau kita nggak mau beli alat tambahan seperti lampu UV, ya kita kalau ada panas kita jemur aja. Nggak harus tiap hari kok, seminggu 2 kali 3 kali dijemur agak lama. Jadi biar si burung itu nanti tetap fit ya teman-teman. Dan untuk hariannya cukup ditaruh di dalam ruangan yang hangat. Apalagi ketika berangin atau hujan, jangan taruh di luar rumah. Jadi lebih baik ketika musim hujan seperti ini, udaranya sering dingin dan lembab, itu kenari ditaruh di dalam rumah aja, di tempat yang hangat. Yang penting sirkulasi udaranya tuh bagus. Nah, nanti ketika ada matahari langsung dijemur. Agak lama, sejam 2 jam juga nggak apa-apa. Karena kan jemurnya juga nggak bisa tiap hari ya. Cuma ketika ada panas aja. Jadi intinya teman-teman, di poin yang nomor 2 ini sesekali tetap diusahakan ada penjemuran ketika ada matahari ya. Sekiranya tidak bisa jemur ya kita
beliin lampu UV. Itu ada di toko listrik, banyak sekarang lampu UV yang bisa buat penghangat burung, karena di Eropa sana itu di kandang ternaknya juga nggak dijemur teman-teman sebenarnya, tapi pakai lampu UV untuk pengganti sinar matahari. Di poin yang nomor 3, ini yang mungkin sering dilakukan oleh teman-teman kenari mania ketika ada di musim penghujan ya. Karena banyak juga nih yang sharing-sharing ke saya atau cerita ke saya. Jadi ketika di musim penghujan itu kenarinya malah lebih sering dikerodong. Nah ini sebenarnya kurang tepat juga. Kenapa Mas dikerodong kok kurang tepat? Katanya kalau hujan burung dimasukin rumah terus dikerodong biar aman, biar nggak kedinginan. Oke, itu dengan catatan nggak terlalu sering dikerodongnya ya. Tapi kalau udah sepanjang hari burung dikerodong terus, yang terjadi si burung malah kebanyakan tidur dan nggak makan teman-teman. Makanya sering terjadi kasus di mana di musim penghujan itu banyak kejadian burung jadi kurus, nyilet, jekukruk, bulu ngembang tiba-tiba mati. Nah itu karena burung kurang makan. Jadi intinya sesuai judul kita, sebenarnya burung banyak makan tuh nggak apa-apa di musim penghujan karena itu naluriah. Asalkan kita bisa menjaga asupan pakan dan gizinya dengan baik sehingga burung itu nggak malah drop ya. Jadi intinya di poin yang nomor 3 ini, burung itu jangan terlalu sering dikerodong teman-teman ya ketika musim penghujan. Full kerodong maksud saya, jadi lebih baik dikerodong separuh. Jadi ketika musim penghujan datang atau hujannya tiba-tiba deres itu, burung di dalam rumah itu dikerodong, tapi nggak usah di resleting, cukup di separuh aja. Nanti full kerodongnya ketika malam baru full kerodong, seperti itu ya. Jadi jangan tiap hari itu harian pagi dikeluarin bentar langsung siang sampai malam kerodongan terus. Nah nanti takutnya karena ini musimnya penghujan terus kelembabannya tinggi, nanti kenari malah gampang nyilet ya, karena dia kurang makan, kebanyakan tidur, akhirnya dia nyilet teman-teman, kurus atau bulu ngembang, bisa mengakibatkan si kenari ini drop dan akhirnya mati. Jadi poin di nomor 3 ini, ketika musim penghujan dikerodong tapi buka aja flashlightingnya atau dikerodong separuh hariannya ya, baru kalau malam full kerodong. Jangan dikerodong sepanjang hari biar burung nanti itu malah biar burung tuh nggak tidur dan nggak makan, itu malah berbahaya untuk kenari. Yang nomor 4, di musim penghujan seperti ini kenapa sering banget terjadi kasus burung terkena penyakit nafas atau bunyi nafasnya tuh kayak ngik-ngik gitu ya. Nah jadi itu salah satu penyebabnya juga karena kerodong teman-teman. Jadi saran saya di musim hujan itu justru kerodongnya kita ganti yang agak tipis ya, nggak tipis banget tapi intinya itu agak semerawang, jangan diganti yang tebel. Jadi kebanyakan persepsi kita kalau di musim hujan dingin itu dikerodong tebel lebih bagus. Sebenarnya kurang bagus juga. Alangkah lebih baiknya tetap ada sirkulasi udaranya atau kerodongnya agak tipis. Kenapa? Karena di musim hujan itu kan kelembabannya tinggi tuh teman-teman. Bayangin aja kita burung di dalam kandang kecil kita kerodong yang tebel, kelembabannya tinggi, justru malah udara yang ada di sekitar kandang, di dalam kandang itu malah akan sangat lembab. Nah itu bisa menyebabkan si kenari sakit nafas, terutama di musim seperti ini. Jadi baiknya seperti apa Mas? Kalau saran saya loh ya, saran saya mungkin nanti beda sama orang lain, tapi kalau saran saya itu kita ganti kerodong yang agak tipis teman-teman ya. Jadi biar udara tuh bisa tetap mengalir, jadi bisa juga dibuka resletingnya, jadi biar si udara di dalam sangkar si burung itu nggak terlalu lembab, sehingga nanti burung tetap rajin kicau teman-teman. Kalau kerodongnya terlalu tebal, udaranya lembab, itu justru banyak terjadi kasus burung sakit nafas. Jadi poin nomor 4, kerodongnya jangan kerodong yang tebal banget ya, jadi bisa dipakai untuk kerodong yang agak tipis atau ya sekiranya sirkulasi udara tetap bisa terjaga sehingga kelembaban udara di dalam sangkarnya itu tetap aman bagi si burung sehingga burung tetap rajin bunyi. Baik teman-teman kenari mania, jadi ketika burung kita di musim penghujan jadi jarang bunyi atau bahkan cuma banyak makan doang, itu sebenarnya ada banyak tips yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan beberapa tips yang saya sampaikan di awal tadi, ada 4 tips. Nah nanti kalau rame kita bikin di part keduanya teman-teman. Dan yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi nanti ketika ada beberapa yang berbeda perawatannya dibandingkan dengan kenari mania lain, silakan diambil positifnya, dikoreksi, kurang lebihnya silakan ditambahi dan masukkan di kolom komentar teman-teman. Oke, semoga nanti video ini bisa bermanfaat ya, agar teman-teman saat perawatan kenarinya di musim penghujan tetap bisa rajin bunyi kembali. Dan nanti kita bikin ke part keduanya, perawatan selanjutannya ya, mulai dari mungkin pengumbaran atau mungkin pakan-pakan yang paling cocok ketika di musim penghujan dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.